Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kasih dan sukacita Tuhan menjamah hidup kita, menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan, kita muliakan. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami ada duduk di hadirat-Mu. Kami membawa syukur kami kepadamu. Sebab penyertaan Tuhan sempurna. Sebab anugerah-Mu Tuhan nyatakan buat hidup kami. Hari ini kalau kami dapat bernafas, menghirup udara yang segar, semua karena penyertaan-Mu, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Glory bagimu. Terima kasih. Oh, glory, glory. Terima kasih. Terima kasih. Iya nama syukur. Puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Sebab jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sibidianamu. Oh, oh. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu. Oh, ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu. Glory bagi nama Tuhan. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu Yesus Tuhan,
Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Nyatakan sekali lagi, bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sembah Tuhan, mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur. Kami bawa hati kami ke altar-Mu, kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Bawa syukur, membawa pujian, sembah. Haleluya, haleluya. Sibirinya glory bagimu, sembah, sembah, sembahmu
kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dan layak terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo, irapasya patakaranamo. Haleluya. Terima kasih. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh, oh, dan dibaharui, Yesus, haleluya, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari yang percaya katakan, ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh, oh, dan dibaharui, Yesus, dalam hadirat ada sukacita. Mari sekali lagi angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Katakan, saat terindah di hadirat-Mu, oh, berkat melimpah ada bagiku. Mari dengan iman, percaya, katakan, ku dipulihkan, Yesus, oh, dan dibaharui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat ada sukacita, ada sukacita. Nyatakan sekali lagi, buka kedua tanganmu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh, glory bagimu, dan dibaharui, Yesus, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat
sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Mari sekali lagi sembah, mari angkat penyembahan-Mu dengan sukacita. Kita bawa pujian kita, pengagungan-Mu hanya kepada Yesus. Oh, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hormat pujian pengagungan hanya bagi-Mu, Yesus. Terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Ini anak glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Irata pakaian nama syiki, papa patakara mata karanamo. Menyembah, menyembah-Mu, 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 Yesus, glory, haleluya. Bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, haleluya. Sikini mianaso, haleluya, haleluya. Yesus, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Menyembahku, menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Biarlah pujian, ucapan syukur hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Yesus. Biarlah hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, haleluya. Sendiri miana masuk, glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Biar hati kami membawa ucapan syukur kami kepada penyembahan kami yang terbaik. Sebab Engkau yang kudus, Engkau layak terima pujian, sembah hanya bagi Raja di atas segala raja. Thank you Tuhan. Thank you. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, yang menjamah kami, menyentuh setiap hati, menyentuh setiap hati kami Tuhan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu
Ubah kami Tuhan, ubah kami, ubah kami. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan, sentuh setiap hati kami. Haleluya, kirana-Mu saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan
menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sentuh setiap hadirat, sentuh setiap kami, jamah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saudara dan saya melakukan sebuah aktivitas pekerjaan hari ini, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan sebagai perenungan kita sepanjang hari ini. Kita akan melihat di Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Haleluya. Kekasih Tuhan, kalau kita melihat sebuah cerita ini adalah sebuah pertanyaan dari murid-muridnya kepada Yesus ketika dia melihat seorang buta sejak lahirnya. Sebab ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Yesus pada waktu itu, dikatakan bahwa kelahiran daripada orang yang buta ini, apakah itu disebabkan karena akibat dosa yang dilakukan oleh orang buta ini, atau orang tuanya yang melakukan sebuah kesalahan atau berbuat dosa sehingga anak ini menjadi buta. Nah, jawab Yesus kepada para murid-muridnya, dan dia berkata bahwa bukan kesalahan dari kedua orang tuanya, atau yaitu dari anak ini yang membuat kesalahan sehingga anak ini menjadi buta, tetapi dikatakan Tuhan, yaitu pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau pekerjaan Allah harus dinyatakan lewat kehidupannya. Kemuliaannya, mujizatnya akan dinyatakan lewat kehidupannya, sehingga anak ini menjadi buta. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, begini saudaraku, bahwa seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa waktu kita melihat ada sebuah hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan seseorang, entah dia mengalami sebuah kecelakaan, entah dia mengalami sebuah sakit penyakit yang menimpa atas kehidupannya. Nah, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita apa? Kita menghakimi, kita menjas atas kehidupan orang tersebut waktu dia mengalami kesusahan, sakit penyakit, kebangkrutan dalam usahanya, atau mungkin kegagalan dalam rumah tangganya. Dalam pemikiran kita pasti kita menghakimi bahwa begini, pasti dosa yang dia lakukan, pasti membuat kejahatan, pasti membuat kesalahan, sehingga Tuhan murka atas kehidupannya. Nah, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, menghakimi, menjas tanpa tahu sebuah kebenaran, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa kebenaran firman Tuhan ini membuat kita sadar, membuat kita mengerti lagi sebuah kebenaran firman Tuhan, bahwa bukan sebuah kesalahan, tetapi begini, ada sebuah hal yang Tuhan ingin nyatakan lewat kejadian ini, lewat penyakit, lewat kebutaan, atau lewat kebangkrutan yang orang alami. Supaya apa? Tuhan dinyatakan, sebab kemuliaannya, mujizatnya semakin dinyatakan, sehingga lewat kejadian-kejadian yang ada, paling tidak begini, orang tersebut yang mengenal Tuhan secara benar. Amin. Paling tidak begini, menjadi sebuah kesaksian bahwa anugerahnya dinyatakan, bahwa Tuhan benar-benar ada, Tuhan benar-benar real dan dapat diandalkan. Yang mau dan setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sekali lagi melihat sebuah kisah ini, mari berhentilah kita untuk menghakimi. Amin. Waktu saudara kita mengalami kejatuhan, masuk dalam titik terendah dalam sebuah kehidupan ini, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, please berhentilah untuk menghakimi. Siapa tahu Tuhan ingin menyatakan kehendaknya, menyatakan kemuliaannya
lewat orang-orang yang menghadapi masalah dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Sebab tahukah saudara bahwa kalau saudara melihat di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa gini, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Dengan kata lain bahwa gini, kemuliaan Tuhan ingin dinyatakan lewat kehidupan orang buta ini. Dan saya boleh berkata bahwa anugerahnya, kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan lewat berbagai hal. Lewat permasalahan terjadi, lewat kejatuhan, lewat hal-hal yang mungkin gini, secara kasat manusia itu hal-hal yang buruk terjadi, sepertinya sebuah penghakiman, sepertinya sebuah dosa yang dilakukan. Tetapi ingatlah, Tuhan ingin menyatakan anugerahnya, kemuliaannya, kehebatannya atas orang tersebut. Dengan kata lain bahwa gini, saudara dan saya tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjudge. Dan mari kalau kita menemukan dalam kehidupan ini orang-orang yang demikian, kita dukung dalam doa, amin. Kita beri dia semangat untuk dia tetap bangkit lagi. Dan biarlah lewat semuanya ini Tuhan dinyatakan. Kalau saudara membaca di kebenaran firman Tuhan bahwa Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Allah, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dikatakan sekarang aku tahu, berarti dulunya nggak tahu. Kenapa dia jatuh, kenapa kita jatuh, kenapa kita mengalami sebuah kebangkrutan, kenapa kita kecelakaan, kenapa kita mengalami yang namanya sakit penyakit. Dulu kita nggak tahu. Sepertinya itu sebuah kutuk, sepertinya itu sebuah penghakiman, sepertinya sebuah kesalahan yang kita lakukan sehingga hal itu datang. Tetapi dikatakan sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, berarti semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Nah, saudaraku, bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan saya yakin dan percaya ketika hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, dan siapapun itu hal-hal yang buruk datang dalam kehidupan kita, ingatlah Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di sana, menjadi sebuah kesaksian bahwa Allah kita Allah yang hidup, yang membela orang-orang yang tertindas, dan Dia akan mengangkat kembali lagi untuk menegakkan yaitu kepalanya untuk terus tetap berdiri, sehingga Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan saudaraku. Inilah sebuah renungan kita pada hari ini. Tetaplah semangat untuk menghadapi kehidupan ini, bahwa ingat, Tuhan bekerja untuk mendatangkan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Kami diingatkan kembali lagi bahwa Engkau Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, ada pokok-pokok doa yang masuk. Kami berdoa secara khusus bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Tuhan, tolong berikan pekerjaan. Terus hamba-Mu berdoa, kami terus bersepakat, Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik buat anak-Mu ini. Dan ada juga pokok-pokok doa yang masuk. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk yaitu anak-Mu yang mencari jodoh. Tuhan, tolong buat anak-Mu ini Tuhan yang mencari jodoh. Kami sepakat kiranya jodoh yang terbaik yang dari Tuhan, Tuhan berikan buat anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, tolong biarlah jangan sampai dia mengambil sebuah keputusan yang tidak bersumber daripada-Mu karena sebuah realita yang dihadapi. Tetapi betul-betul benar-benar bahwa kami mengandalkan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan yang tidak ada menjadi ada, dan Tuhan sanggup untuk melakukan mujizatnya terjadi buat anak-Mu ini Tuhan yang mencari jodoh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kiranya tudung perlindungan kuasa darah Kristus memagari kami. Dan sepanjang hari ini kami dalam penyertaan dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut hari ini penuh dengan kemenangan, keberhasilan, dan keberkatan dalam Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada beban doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.